Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat sore ya. Hari ini untuk responsi atau praktikum metodologi penelitian ya, khususnya bidang sumber daya air ya, supaya kita inline dengan materi yang diberikan oleh Prof. Budi ya, tadi pagi kalau nggak salah ya, tentang research scope, topic, and methodology in the water resource engineering field ya. Dari topik yang dijelaskan oleh Prof. Budi, saya pikir sudah jelas ya, dan kita akan mempraktekkan apa eh, metodologi yang diterapkan dalam penjelasan ini, gitu ya. Nah, apa yang dijelaskan oleh Prof. Budi ya dari beberapa riset topik di bidang sumber daya air ya, teknik sumber daya air. Salah satu yang digunakan adalah metode untuk menganalisis hujan ya, pola hujan ya. Method to analyze rainfall pattern ya. Nah, untuk menganalisis hujan ya, metode probabilitas hujan begitu ya. Ada beberapa metode yang dipakai ya. Nah, untuk menjalankan metodologi itu kita butuh data hujan ya, khususnya adalah data maksimum daily rainfall ya, atau data hujan maksimum harian ya dalam 1 tahun gitu. Nah, dari data maksimum hujan harian tadi ya, misalnya untuk 10 tahun, 20 tahun begitu, kita akan menentukan ini ya, kejadian-kejadian probabilitas ya, apa return period ya, kejadian berulang itu. Nah, metode yang digunakan ya untuk plotting positionnya kita akan menggunakan metode California, metode Thomas dan Hazen formula. Sedangkan untuk metode distribusinya kita menggunakan log normal ya, Weibull dan Campbell ya. Nah, metode-metode ini sebenarnya adalah metode statistik ya, karena kejadian hujan itu ya biasanya kan berulang ya. Ya, berulang, dan ini trennya bisa kita lihat dengan menggunakan analisis statistika. Nah, ini metode-metode ini. Nah, tadi saya pikir sudah dijelaskan semua oleh Prof. Budi. Nah, saya akan menjelaskan teknis ya bagaimana metode ini bekerja dengan data yang sudah ada begitu. Saya stop share, saya lanjut ke share Excel-nya ya. Nah, ini. Oke, ini sudah kelihatan ya. Excelnya Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke, Pak. udah masuk ya. Ya. Nah, di sini filenya seperti ini. Ya, ini dasarnya ya. Di file ini kita lihat ada kurva ya, dia kurva normal sebenarnya kalau seperti ini ya. Ini kurva normal ya. Kita lihat ini yang di sheet 1 ini hanya menunjukkan probabilitas ya, kurva probabilitas normal apa sebaran normal gitu. Ya, kurva seperti ini ya. Namanya normal distribusi, distribusi normal, di mana nilai apa tengahnya ini ya, ini menunjukkan nilai maksimum biasanya begitu ya. Jadi ini adalah beberapa eh, pola dari distribusi normal ya. Saya kira ini juga apa penjelasan statistika ya, distribusi normal gitu ya. Nah, tadi metode yang akan dipakai adalah Gumbel ya, untuk distribusi normalnya seperti ini, metode Gumbel. Ya, nanti membedakan adalah nilai mu dan nilai beta gitu ya. Nah, ini persamaannya ya, ini bisa dicari lah ya, saya pikir di apa eh buku-buku statistika ya, atau referensi statistika, saya kira gampang. Ada Weibull ya, kemudian kurtosis ya, Skenes dan Socrates itu kelengkungan ya, ini ya, kemencosan ya, apa kemenjuluran ya begitu. Ini yang membedakan nanti ya. Kemudian nah modelnya ini ya, saya kira itu.
Nah, mungkin kita langsung ke analisisnya. Nanti akan saya pandu ya bagaimana model ini dikembangkan gitu ya. Ya. Oke, nah kita punya data hujan maksimum harian. Ya, ini data yang di sebelah kiri ini ya. Di sini ada hujan dari tahun 78 ya. Tahun mungkin Anda belum lahir ya, 1978. Ini 2 September 2000, 2 September 1978 ya. Kita punya data selama kita lihat dari 78 sampai 2019. Ya, ada 42 tahun begitu ya. Ini 42 tahun ya. Nah, di masing-masing tahun itu ada nilai hujan maksimumnya. Ya, nilai hujan maksimum ya, ini adalah tahun 78 hujan maksimumnya 79 milimeter. Kemudian tahun 79 80 milimeter gitu. Nah, ini adalah data yang bisa kita dapatkan dari stasiun BMKG ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk melakukan analisis tadi menggunakan log normal, Weibull maupun Gumbel ya. Nah, di sini nanti ada parameter log normal ya, parameter Gumbel, maaf, Weibull ya, dan juga Gumbel ya. Kita lihat sini ya. Ya, nah di sini ya eh, ada mu, ada alfa. Nah, nilai ini yang nanti akan kita tentukan menggunakan optimasi dengan solver. Ya, akan menggunakan optimasi dengan solver untuk melakukan dengan fungsi tujuan untuk meminimalkan RMSE ya, meminimalkan root mean square error ini. Ya, itu ya. Ya, SQRT ini fungsinya ya. Jadi ini yang akan kita cari untuk mengetahui pola periode ulang hujannya ya, ya, kejadian maksudnya ya. Nah, bagaimana cara menghitung atau menentukan ini nanti ya? Yang pertama kita buat ranking ya dari hujan yang ada ini, data yang ada ini, kita buat ranking begitu ya. Kemudian kita ranking ya, ternyata yang paling besar dalam 40 tahun, 42 tahun terakhir itu adalah 161 mili ya. Kita pakai fungsi ini aja ya. Short ya dari yang paling tinggi ya, yang terus apa namanya paling minimum ya, dari maksimum ke minimum ya. Jadi dia menggunakan ini ya di short ininya. Nah, kita dapatkan data ini. Nah, kemudian ini rankingnya diurut ya. Tadi ada 42 apa data. Nah, ini ya. Jadi yang maksimum adalah 161, yang minimum 53 ya hujannya. Nah, kemudian dihitung probabilitasnya. Nah, probabilitas ini kita akan menggunakan fungsi FD. Nah, fungsi FD ini ya kita buat nanti di eh, developer ya di Visual Basic. Kita coba ya, kita lihat, kita cek fungsi probabilitas ini, kita cek nih, klik sini. Ini sudah muncul Visual Basic-nya atau masih layar Excel-nya? Udah Udah VBA. bro. Ah, VBA ya, oke. Tadi HG, maaf bukan HP, FD ya. FD adalah Eigen Plotting Position. Ya, jadi ini fungsinya ya. Jadi untuk menghitung FD ini kita butuh data N ya, jumlah data ya, kemudian data I. Ya, data N dan I. Nah, kita akan dapat nilai FD. Oke. Kalau seperti ini balik ke Excel atau masih ini? Apa masih Visual Basic? Excel, Pak. Excel Udah ya di berarti. Excel, Pak. Oke, berarti bisa langsung ya. Nah, itu. Nah, kita akan dapatkan nanti ya. Kita lihat di sini apa di sini N-nya adalah F49. F49 itu adalah jumlah datanya. Ya, ada 42 data ya. Kemudian F8 adalah KI, data ranking pertama. Artinya probabilitas untuk mendapatkan ranking satu ini
itu adalah 0,01, artinya hanya 1% gitu. Ya, ini probabilitasnya kita urut gitu, nah ini dapat nilai probabilitas. Oke. Yang paling tinggi adalah ini ya, karena paling kecil ya, probabilitasnya 0,99 itu. Ya. Kemudian menggunakan RT. Ya, RT ini tinggal aja apa kita lihat di sini adalah return period, periode ulang. Ya, periode ulang itu rumusnya gampang ya. Jadi satu dibagi G8 itu adalah probabilitasnya. Satu dibagi 0,01 artinya 80%. Jadi probabilitas untuk terjadinya hujan ini 161 mm dalam setahun ya maksimumnya itu adalah 84%. Ya, ya, ini yang paling besar. Maksudnya mau bukan persen, maaf saya salah ya persen sih. Tahun. Jadi kejadian ini berulang ya akan terjadi dalam kurun waktu 84 tahun. Ya, jauh kan lama ya. Sedangkan yang paling kecil nanti periode ulangnya pasti yang ini. Ini yang sering terulang ya, yaitu satu. Artinya dia berulang setiap setahun sekali ini kemungkinan terjadinya gitu. Bukan tadi ya maaf tadi bukan persen ya, tapi ini adalah tahun, periode ulang dalam bentuk tahun ya. Ini ya. Jadi semakin besar maksimum, makin semakin besar periode ulangnya ya. Artinya. Oke, nah berikutnya kita masuk ke perhitungan ke log normal. Ya, kita distribusi modelnya ini ya. Nah, ini ya, kita masuk ke model distribusi ya. Di sini kita lihat ya eh ada log dis itu berarti log normal ya, log distribusi. Nah, di sini kita lihat kita bisa cek fungsinya nanti di Visual Basic ya. Nah, ini kita kembali lagi ya ke Visual Basic VA ya. Oke ya. Halo. Iya, Pak. Oke, mohon di ini kalau saya salah soalnya. Nah, ini fungsi-fungsinya. Fungsi ya nanti fungsi ini Anda buat di modul satu ya. Jadi log normal distribusinya. Nah, ini ya. Ini lihat silakan mungkin nanti ini kan sudah saya record ya. Nanti silakan nanti ini. Ini adalah fungsi untuk log normal distribution. Kita masukkan nilai S, M, A, dan X. Kemudian Weibull sama juga ya. Yang beda adalah persamaannya ya. Kemudian untuk Gumbel juga sama ya. Jadi ini ya, ini persamaannya. Ya, jadi ini ada tiga persamaan distribusi hujan ya. Oke, saya balik ke Excel lagi ya. Nah, ini ya, ini nilainya tadi ya kita lihat nilainya ya. Nah, di sini ada parameter yang kita masukkan adalah ya yang pertama 0 untuk ini ya. Kemudian J3 itu berarti mu untuk log normal. J4 adalah alfa untuk log normal. Kemudian E8 itu data hujannya. Ya data maksimum hujannya ya. Nah, ini tinggal ditarik aja short itu. Nah, cuman nanti di sini akan kita optimasi karena ini akan kita cari menggunakan Excel ya dengan di sini kita lihat ya, di sini kita lihat nanti kita bandingkan antara CD hasil dari log normal tadi dengan probabilitasnya. Ya. Jadi kita ingin apa minimalkan errornya antara CD ini dengan probabilitasnya. Ya, jadi sini ini sebagai fungsi tujuan untuk apa solvernya ya untuk solvernya. Sedangkan nanti yang dirubah itu adalah mu dan alfa. Anda bisa isi dulu sembarang angka misalnya angka 5, angka 6 terserah ya di sini mu-nya, alfanya juga sama 0,1, 0,2 terserah. Nanti Anda akan dapat nilai ini ya. Baru nilai ini nanti dioptimasi dengan solver untuk mencari mu dan alfa. Oke ya. Ya, kemudian ini yang PD juga untuk apa namanya untuk PD di sini yang ini tapi yang membedakan hanya ini saja nih nilainya setelah dioptimasi ini satu ya S-nya ya S-nya berubah kalau tadi S-nya 0 yang ini S-nya satu. Nah kemudian kita isi 3 untuk hujan maksimumnya ya
Ya, jadi ini adalah hujan maksimum prediksi dengan model log normal. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa prediksi ya nilai ya CD, PD dan RX. Nah, ini setelah kita dapatkan optimasi ya parameter mencari mu dan alfa dengan metode Logman. Nah, kita akan dapat nilai ini. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk Weibull dan Gumbel, Gumbel ya. Sama, contohnya sama. Hanya yang membedakan nanti di sini adalah Weibull metodenya ya. Ya, sama juga. Nah, yang kita cari nanti dari CD ini kita cari berapa nilai mu dan alfa untuk metode Weibull. Ya. Baru kemudian kita cari PD ya, kemudian RX ujian maksimal. Kita lihat ya hampir sama semua ya tiga model ya. Gumbel juga sama ya, kita sami ini Gumbel distribution yang tadi Weibull ya. Nah, kita akan dapat ini ya, dapatkan. Nah, ya kita sudah dapat berdasarkan apa tadi distribusi tiga metode ya, Weibull, Gumbel dan log normal ya. Nah, ini kemudian nilai RX PD dan ini persentasenya ya. Saya kira nanti Anda bisa kita lihat di sini ini nilai untuk apa hasil optimumnya, peaknya ya gitu ya. Peaknya dari metode masing-masing baik normal, Weibull maupun Campbell ya. Ini kita lihat dan ini probabilitas yang 50% ya yang pasti tengahnya ya. Ya, seperti ini ya nanti Anda buat ini untuk log normal nanti Anda buat grafik seperti ini saya kecil dulu supaya biar jelas grafiknya ya. Dari metode ini tadi kita sudah dapat ya ini saya geser dikit aja ya. Ini adalah rumus dasarnya ya. Ini saya geser dulu. Ini kan. Oke. Nah, nih dari data ini ya dari data yang sudah kita dapatkan ini kita bisa buat grafiknya sebenarnya. Kita bisa buat grafik. Nah, ini ya kita lihat ya ini ya grafiknya. Jadi yang pertama adalah ini probabilitasnya tadi. Yang titik-titik ini yang dot ya yang bulat-bulat ini adalah untuk mode apa observasi ya karena ini data ya. Sedangkan yang garis kuning apa orange ini adalah datanya apa modelnya untuk distribusi normal log normal. Jadi ini ya. Nah, itu ya. Kemudian untuk apa eh, kurva yang ada kelengkungan ada ke ininya ini adalah data yang PD ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya, jadi data ini kita dapatkan ya. Nah, kemudian nanti kita bisa cari peaknya berapa. Nah, ya dan berapa persentasenya. Nah, situ ya. Kita dapat ya. Nah, ini seperti ini ya. Untuk log normal ini paling tinggi, paling puncak. Ya, kita bisa cek di sini juga ya PD yang paling apa probabilitas untuk sumbu apa Y ini ingat sumbu Y di sini ada probabilitas density ya PD itu probabilitas density ya. Ya, berarti dia nanti kita setting ini sebagai sumbu Y sekunder ya. Sedangkan yang ini probabilitas yang ini sumbu Y primer ya, antara PD tadi dengan probabilitasnya. Ya, jadi kita lihat sini ya. Oke, ya datanya ya. Jadi sumbu apa Y adalah probabilitas ya, sumbu X-nya adalah hujannya ya. Sedangkan yang garis ini ya sumbu apa Y-nya adalah nilai CD dari modelnya ya cumulative distribution namanya ya. CD itu adalah cumulative distribution sedangkan sumbu X-nya adalah hujan ya maksimumnya ya yang sudah diurutkan tadi. Nah, kita dapat sedangkan yang ini ya ini adalah grafik kedua dia menggunakan Y sekunder di mana Y sekundernya adalah probability density PD sedangkan sumbu X-nya sama yaitu hujan maksimumnya yang sudah diurutkan. Nah, nah, kita bisa tahu berapa nilai maksimum untuk metode log normal ya. Kemudian Gumbel ya sama ya. Jadi kita metode Gumbel ya, metode Weibull ya. Nah, ini hasil
berikutnya di sini nanti ya kita bisa lihat sini ya, ya. Ya, di sini adalah rekap ya dengan return period ya. Jadi ini adalah tadi hujan maksimumnya, kemudian probability density, kemudian cumulative distributionnya, RP itu return period. Jadi ini 1,7 berarti ini akan berulang 1,7 tahun begitu. 84,8 akan berulang 2,3 tahun. Kemudian yang gambar 75,5 ini akan berulang 1,6 tahun begitu ya. Jadi tinggal dihitung saja ya. Jadi ini rumus-rumusnya ya. Ya ini yang maksimumnya tadi untuk probability density-nya nilai hujan maksimumnya. Kemudian ini apa probabilitasnya. Kemudian ini adalah cumulative distribution-nya. Ya kita ya. Jadi sama ya seperti ini. Oke, nah ini kita sudah dapat ya dari data maksimum hujan tahunan tadi kita bisa membuat model ini gitu. Jelas sampai sini? Ya. Jadi inilah Anda harus kerjakan ya, Anda harus buat ya. Jadi kembali lagi sini ya. Ini belum ada. Ini hanya kita fokusnya di sini saja. Yang tadi yang dibutuhkan ini baru sampai di sini aja ya. Ya, tapi ini ada beberapa fungsi lagi di modul 2, cuman ini belum ya. Ini untuk apa eh, distribusi kumulatif di modul 2 ini ada fungsi cumulative distribution by Gumbel. Kemudian ada eh, probabilistic density untuk Gumbel juga ya. Kemudian ini di inverse ya. Ya. Kemudian yang ini untuk Weibull ya, untuk Weibull sedangkan yang ke modul 4 ini kosong. Jadi cuma ikut. Tapi yang paling dipakai nanti di sini aja ya, yang pertama modul 1. Tuh, ya. Oke, ini distribusi hujan ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa jelas ya. Nah, tugas Anda ya, ya tentu membuat hal yang serupa ya. Jadi ini akan diberikan data ya. Anda akan diberikan data ini. Saya share dulu data yang tugasnya, data tugasnya ya. Nah, ini ya, ini data tugasnya ya. Ini ada data tahun 1985 ya sampai 2019 ya. Ini nilai hujan maksimumnya ya. Jadi ada 35 tahun ya. Ada data 35 tahun ya. Anda buat seperti tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi. Ya, membuat distribusi apa log normal, kemudian Weibull dan Gumbel. Itu ya menggunakan Visual Basic gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, cukup jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini baru satu tugas ya. Kita lihat karena ada tugas lain. Ini baru materi tadi kan tidak hanya distribusi normal ya. Materi kuliah tadi tidak hanya distribusi hujan kan ya, maksudnya tidak hanya distribusi hujan, ada lagi ya tentang analisis apa musim basah, musim kering ya. Ya. Jadi ya ini saya coba. Jadi kita ingin mengetahui analisis perubahan musim basah, musim kering ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi yang tadi X ini VP-nya. Ya, oke. Mana ya? Oke. Ini sedikit-sedikit nih ya. Oke. Tadi diberikan materi ini juga ya oleh Pak Budi ya. Benar? Pak. Ya, ini ya. Simple Ya. method to determine nah, ini dan juga ini ya. Ini juga sama ya. Ya, climate trend rainfall ya. Ini ya, betul ya?
Nggak salah tadi ini yang diberikan Prof. Budi ya. Ya ini Iya, Pak. ya oke. Nah ini juga bisa untuk latihan sebenarnya, untuk latihan bagaimana mengimplementasikan eh, metode ini ya metode yang tadi saya jelaskan, bagaimana kita bisa mengetahui tren ya rainfall pattern ini di Das Ciliwung ya. Ya, jadi ini juga bisa dipakai sebagai apa output ya. Nah, di sini kita menggunakan metode main Kendall ya. Bentar ya, saya cek dulu ya. Ya, ya, jadi yang ini kita menggunakan metode main Kendall ya. Sini ya. Jadi ya, by applying main Kendall and Gumbel distribution model. Ya, jadi ini ada main Kendall dan Gumbel ya. Gumbel tadi sudah jelaskan. Nah, main Kendall kita bisa latihan ya, bagaimana mengimplementasikan metode main Kendall. Ya, saya stop dulu ya. Ya, saya share dulu sekarang contoh Excel dari main Kendall. Ya, oke, kelihatan ini Excelnya? Kelihatan, Pak. Oke, ya oke. Nah, ini contoh bagaimana aplikasi ya tadi data-data harian, data hujan harian maupun data-data iklim yang lain ya kita bisa melihat trennya ya dari tahun ini untuk contoh data tahun ini ada data tahun 1978 sampai 2017 ya berapa tahun itu ya kita lihat sini. Nah, di sini kita punya data ya data yang kita miliki adalah Tmin ya jadi rata-rata hujan tahunan maaf bukan hujan itu apa suhu udara temperatur ya, air temperature ya jadi kita punya data rata-rata suhu nah ini ya dari tahun 78 sampai tahun 2017 ini ya di sini ya 2017 ya masalahnya nah ya, ini data ya yang kita dapatkan kemudian ada TMX sorry maaf tadi saya salah Tmin ini maksudnya MN itu T minimum bukan average ya bukan rata-rata tapi T minimum suhu minimum pada tahun 1978 sampai 2017. Kemudian TMX berarti itu suhu maksimum. Ya, suhu maksimum dari tahun 1978 sampai 2017 ini ya. Sedangkan TAV ini adalah average. Nah, ini baru yang rataan. Ya, ini suhu rataan. Ini rataannya. Oke, ya. Kemudian ada RH, adalah relative humidity ya, kelembapan udara dari tahun 1978 sampai 2017. Kemudian ada hujan, R, ya ada hujan, ya rainfall. Ini hujannya total, ini total hujan tahun 1978 sampai tahun 2017. Kemudian RA, ini RA itu biasanya radiasi apa? Ekstraterestrial ya. Saya sebentar ini aku diamat ya. Ini saya RA. Oh ini mungkin ini ya benar kayaknya di radiasi ekstraterestrial ya. Saya. Kemudian ET itu adalah total apa evapotranspirasi. Ya, evapotranspirasi. Ya, jadi ini radiasi, kemudian ini total dari evapotranspirasi. Ya, tiap tahun. Gitu. Nah, kita ingin mengetahui ya bagaimana trennya, apakah ada perubahan tren terhadap suhu maksimum, apakah ada tren perubahan terhadap suhu minimum, apakah ada tren perubahan terhadap suhu rata-rata dan seterusnya. Nah, perubahan itu nanti direkomendasikan itu hanya tiga pilihan. Yang pertama adalah pos. Pos itu artinya perubahan secara positif. Kemudian kalau NO, no, itu berarti tidak ada perubahan. No change. Ya, tidak ada perubahan.
Kemudian ada negatif ya, ya. Ada positif, ada negatif. Nah, kalau negatif berarti perubahannya menurun. Kalau positif berarti meningkat. Kalau no berarti tidak ada perubahan. Kalau negatif, ini kebetulan tidak ada contoh negatif ya hasilnya ya. Itu adalah perubahan menurun. Gitu. Nah, ini kita lihat di sini ya, ada apa eh, hasilnya ya. Kita lihat ya, di sini tadi jumlah datanya ada 40 data untuk masing-masing parameter. Kemudian di sini ada tau S. Nah, tau S di sini standard deviation ya. Jadi ini dia kita pakai rumus SD. Nah, rumus SD seperti apa? Kita cek di Visual Basic-nya ya. SD. Ini agak cukup panjang ya memang ya. Nah, kita lihat SD. Baik banget ya. Ya. Ini kelihatan Excel ini Visual Basic-nya. Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya, sebentar. Ini terlalu panjang sebenarnya sebentar. Ini kalau ini kalian berat sebentar. Saya cari yang lebih sederhana dulu ya. Ya, saya kasih yang lebih sederhana dulu saya. Ini data sudah terlalu banyak soalnya. Terlalu kompleks sebentar. Ya, ya. Gimana sih? Kalman. Bukan Kalman. Pemain Kendall ya. Sebentar. Jadi yang dikirim Pak Budi terlalu kompleks ya. Saya cari yang main Kendall. Main Kendall. Oh, sorry, salah. Maaf. Bukan salah saya. Salah cari. Oke, sini. Tadi terlalu kompleks. Saya kasih yang singkat aja. Bagaimana mengetahui tren? Oke, oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Saya ulang lagi ya. Ini mudah-mudahan yang lebih sederhana. Kalau tadi sudah terlalu banyak ya, saya hapus dulu deh. Saya tutup dulu. Yang cukup berat. Oke. Nah, jadi ini contoh sederhana saja dulu ya untuk menganalisis tren perubahan iklim ya. Apakah dia positif ya? Berarti kalau positif ada peningkatan. Kalau negatif berarti ada penurunan. Kalau no change berarti tidak ada, no trend berarti tidak ada perubahan. Nah, ini contoh ya dari suhu rataan saja ya. Contoh suhu rataan saja, suhu average ya rataan ya. Kita lihat di sini ini ada tahun dari tahun 1986 sampai tahun 2014 ya.
Oke, ya 29 tahun. Nah, di sini N-nya, kemudian tau S, alfa ya. Nah, ini yang nanti harus Anda buat ya. Di sini ada tombol, ya ada tombol namanya main candle ya. Nah, bagaimana cara menjalankan, bagaimana tombol ini bekerja, kita cek ya. Kita aktifkan, kita klik double ya. Nah, ini sudah terlihat visual basicnya. Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, di sini ada main candle di sini ya. Nah, di sini jadi jangan mengklik tadi itu, hanya cukup menulis main candle ya. Nah, di sini kita cek, di sini di modulnya ada rumusnya cuma ini aja. Ya, jadi rumus dari main candle itu yang tadi ya. Di sini yang pertama adalah konstanta N50, kemudian dimensinya NX, XN, AV, dan SD ya. Nah, fungsi yang dibuat itu hanya tiga fungsi. Fungsi ZX, fungsi trennya, dan main candle-nya. Ya, ya jadi sub utama itu di sini. Cuman di sini ada anakannya yang nanti diambil dari function ZX dan function trend. Ya, nah ini ya. Yang pertama kita lihat dari sini dulu ya, dari bawah dulu. NX itu adalah jumlah datanya. Nah, kemudian dia akan membaca data ya. Kemudian dia akan menampilkan ya jumlah datanya ya. Kemudian nah dia akan menghitung SD, ya, ini rumus SD-nya ya. Kemudian akan menghitung menghitung A kecil ya sini. Nah, kemudian kita hitung average-nya dari data. Nah, kemudian kita hitung ZA. Nah, ZA ini nanti kita menggunakan rumus ya, normal inverse ya, pakai ini ada di Excel. Kemudian tampilkan nilai ZA-nya. Nah, kemudian dia akan memanggil fungsi yang dibuat di atas. Yang pertama ZI, ZI itu adalah fungsi dari ZX. Berarti dia akan membaca di sini, ya, dia akan membaca dari sini, ya, ke atas ini. Kemudian ditampilkan nilai ZI, dan kemudian terakhir Y itu adalah fungsi dari tren dengan masukkan nilai ZA dan ZI. Ini ZA itu adalah parameter statistik sebenarnya. Z hitung dan Z tabel kalau bahasanya ya. Nah, ini kita akan dapat nilai Y. Nah, sini ya. Nah, di sini kita lihat di tren sini dia akan membaca ya fungsi tren di atas ini. Ya, jadi dia trennya ada tiga ya. Ada no, no itu berarti dia tidak ada perubahan, no trends. Kemudian ada naik berarti dia turun. Kemudian post berarti positif. Tergantung dari nilai ini ya, ZA dan ZI. Ya, jadi tergantung dari nilai ZA dan ZI. Ya, ya jadi kita lihatnya. Nah, contohnya tadi saya balik lagi ke Excelnya ya. Ini back Excel ya. Ya, jadi ini kita bisa hapus ya, kita hapus ya. Kita hapusin aja ya. Kemudian kita klik ya, kita aktifkan lagi. Nanti kita sekali klik ini, oh ini ada box. Ya, ini berarti ada masalah ya sebentar nih. Oh, nilai A-nya belum diketahui. 8,2. Oke, sorry salah. Nilai A-nya tidak boleh dihapus. Sorry, saya tadi hapus semuanya. 8,2 alfanya. Nol, kita pakai 0,05 alfanya. Sebentar, tadi ini yang 8,2 ini nggak boleh dihapus ya. Jadi ini harus ada ternyata. Tadi ya kita pakai alfa 0,05. Kita ini dulu, sorry. Ini belum saya aktifkan. Oke. Nah, ya. Jadi yang ini tidak boleh dihapus ya, sorry. Ya. Ya, jadi karena dia membaca ya. Jadi alfa itu dia membaca apa tingkat kepercayaan ya. Namanya eh dalam statistika itu adalah tingkat kepercayaan ya. Confident
level. Kalau 0,05 artinya kepercayaannya itu adalah 95%. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi lagi ini. Tadi kalau mau ini dihapusnya di sini ya. Tadi saya salah. Ini nggak boleh dihapus. Alfanya harus diisi ya. Baru kita klik ini. Nah, ya akan muncul. Nah, di sini kita lihat ya hasilnya. Ya kalau no berarti sebenarnya dia tidak ada tren perubahan untuk suhu rataan. Suhu rata-rata. No, berarti dia tidak ada perubahan. Ya, ya. Meskipun kalau kita lihat secara statistik, kita buat apa tren seperti ini ada peningkatan ya, sedikit ya. Tapi peningkatan karena yang tidak signifikan, maka dianggap dia tidak ada perubahan. Ini kalau alfanya 0,05, misalkan kalau kita tingkatkan 0,1 ya, maka ada tren ya, ya yang berubahnya saja. Ya, dia tetap tidak ada perubahan. Ya. Saya tahu ini kalau 5 itu nomor satu. Oh, nggak mungkin ya. 5 ini nggak mungkin ya. Terbesar berarti 0,0 itu ya. Oke. Ini harusnya 0,05 atau 0,01 biasanya. Ya. Ya. Nanti akan merubah set. Oke. Nah, nanti tugas yang harus Anda lakukan buat seperti ini. Ya. Nanti datanya akan saya berikan. Ya, data untuk latihannya. Ya, saya berikan data ini ya. Data untuk latihannya. Kelihatan di sini ya. Ini ada data curah hujan dari tahun 1986 sampai 2014. Sedangkan ada juga data evapotranspirasi, data ET ya dari tahun 1986 sampai 2014. Nah, nanti carilah tren ini apakah dia positif ya, negatif atau tidak ada tren ya selama berapa tahun ya. Ya kurang lebih ya dari 86 sampai eh kurang lebih hampir 30 tahun ya. 30 tahun data ya dari 1986 sampai 2014. Tuh ya. Oke, sampai sini jelas. Jadi ada dua tugas ya. Tugas membuat distribusi hujan periode ulangnya menggunakan metode Weibull, log normal dan Gumbel. Kemudian tugas kedua melihat tren data ya dari data hujan dan data evapotranspirasi menggunakan metode main Kendall. Nanti datanya akan saya upload di kelas ya. Silahkan ya Anda kerjakan gitu. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Baik, kalau cukup jelas, saya pikir cukup ya. Jadi penjelasan dari saya cukup, silahkan dikerjakan ya untuk tugas metode penelitian pada bidang teknik sumber daya air, khususnya analisis iklim ya. Baik itu distribusi hujan maupun analisis perubahan cuaca. Tuh. Demikian yang saya sampaikan, saya akhiri ya untuk absensi, silahkan absen masing-masing ya. Saya percayakanlah pada kalian ya. Saya pikir cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. ya, saya